Penerima. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan kita masing-masing. Saya pimpin. Ya, silakan duduk anak-anak ya. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas, kita perlu menggali dulu peraturan-peraturan yang sudah pernah kita terapkan di kelas ini. Nanti dari peraturan-peraturan tersebut akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Sebelum dimulai, apakah ada yang dipertanyakan anak-anak? Ya. Izin Bu, perkenalkan nama saya Inyoman Babur Kesawah Putra Cita. Saya nomor absen 7. Di sini saya izin menjawab mengenai peraturan yang telah kita sepakati sebelumnya, yaitu tidak boleh makan atau minum ketika pembelajaran berlangsung tanpa izin maupun hal lainnya. 3. Ya, terkait peraturan yang disampaikan tadi, coba ditulis di papan tulis ya. Silakan. Ya, jadi yang pertama tidak boleh makan ketika pembelajaran berlangsung. Yang lainnya, ya silakan ditulis di depannya. Ada lagi peraturannya? Ya silakan ditulis. Jadi sudah 3 ya. Yang pertama tidak boleh makan ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua tidak bermain HP tanpa izin guru. Yang ketiga tidak berbicara saat guru menjelaskan. Ada lagi? Ya silakan. Cukup ya, karena kalau dituliskan pasti masih banyak lagi ya. Nah sekarang kita akan membuat keyakinan kelas ya. Anak-anak tahu apa perbedaannya peraturan atau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Saya tidak tahu Bu. Nggak tahu ya. Kalau peraturan atau kesepakatan kelas itu adalah apabila anak-anak tidak menepatinya, nanti anak-anak pasti akan mendapatkan konsekuensi ya, atau bisa dalam bentuk sanksi gitu ya, sebagai kesalahan yang anak-anak perbuat atas sesuatu yang sudah anak-anak sepakati. Nah sedangkan keyakinan kelas itu adalah suatu nilai yang anak-anak percayai, sehingga timbul adanya motivasi intrinsik dari dalam diri anak-anak untuk melakukannya. Nah contoh misalnya ketika COVID kan anak-anak itu memakai masker ya. Nah setelah COVID lewat seperti sekarang, masih tak anak-anak pakai masker? Ada nggak yang masih pakai masker? Anak-anak lihat di jalan atau di mana? Masih banyak kan? Termasuk ibu juga ketika mengendarai sepeda motor, ibu selalu memakai masker. Nah itu maksudnya motivasi intrinsik, karena dari dalam ibu memiliki suatu nilai yang ibu yakini, yang ibu percaya gitu ya, yang membuat diri ibu ini sehat gitu. Sedangkan kalau peraturan itu lebih motivasinya dari luar, karena takut ditilang. Contoh, anak-anak memakai helm pasti tujuannya biar nggak ditilang kan? Iya. Nah itu maksudnya motivasinya eksternal, nah dari luar itu, karena rasa takut dihukum dan lain sebagainya. Nah makanya sekarang kita akan membuat keyakinan kelas agar motivasi yang timbul dari anak-anak itu tidak
berasal dari luar, tapi memang nilai tersebut sudah anak-anak yakini dari dalam diri anak-anak, gitu ya. Sehingga anak-anak lebih punya rasa kelas itu adalah dimana keyakinan kelas itu yang dipakai itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Yang namanya nilai-nilai kebajikan itu adalah yang positif. Nah, kalau ini kan negatif ya, kata tidak, jangan, itu negatif. Nah, gitu ya. Jadi usahakan memakai nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya keselamatan, terus apa lagi? Aktif, ya. Apa lagi? Kesehatan, ya. Menghargai, itu kan bernilai positif, ya nggak? Nah coba kira-kira untuk mengubah ini menjadi suatu keyakinan, apa kalimatnya? Dan berlangsung. Disiplin, ya, disiplin. Ya. Terus yang kedua, tidak bermain HP tanpa izin guru. Nilai apa di sana, anak-anak? Menghargai, ya. Menghargai. Yang keempat, melakukan piket sesuai jadwal, berarti disiplin, ya. Tidak membuang sampah di dalam kelas, ya. Peduli. Iya. Peduli akan Peduli, ya. Peduli, ya. Lingkungan. Ya, peduli lingkungan. Yang keempat, ada lagi mungkin dalam hal kesehatan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ya coba angkat tangannya satu orang. Menjaga lingkungan sendiri dan kebersihan diri, ya. Jadi lebih tepatnya apa di sini? Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Oh, satu-satu yang nempelnya. Yuk, tempel.
ya. Baiklah, karena keyakinan kelas sudah kita sepakati, berarti berakhir pula pertemuan kita hari ini ya. Mari kita tutup dengan doa. Silakan keluar. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dengan hati masing-masing. Sudah dimulai. Berasa. Berdiri. Kembali lagi dengan pembacaan fakta-fakta menarik. Surah Parmasan. Oh, Santi, 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 Om.